Inilah salah satu negeri yang sangat kaya, penghasil vanila terbesar di dunia, tetapi petaninya hidup dalam kemiskinan. Selamat datang kembali di channel Nilai Tambah, tempat di mana kita akan membahas segala hal yang menyangkut industrialisasi pertanian. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang lagi-lagi sebuah ironi dan menyedihkan yang terjadi di Madagaskar. Penghasil vanila terbesar di dunia, namun petaninya hidup dalam kemiskinan. Vanila merupakan rempah kedua termahal di dunia setelah saffron. Tapi tahukah kalian bahwa hampir 80% vanila dunia diproduksi di Madagaskar? Ya, Madagaskar, sebuah pulau di lepas pantai timur Afrika, terkenal sebagai penghasil vanila berkualitas tinggi yang banyak digunakan di industri makanan dan parfum. Vanila dari Madagaskar sangat dicari karena aroma dan kualitasnya yang luar biasa. Dan di balik itu semua, ada sekitar 80.000 petani kecil yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menghasilkan vanila berkualitas ini. Meskipun vanila adalah rempah yang sangat berharga, harganya sangat fluktuatif dan cenderung mahal. Untuk menghasilkan vanila berkualitas tinggi, prosesnya sangat panjang dan memerlukan perhatian ekstra. Setiap bunga vanila harus diserbuki secara manual. Hal ini dikarenakan benang sari atau organ reproduksi jantan dan kepala putiknya atau organ reproduksi betinanya terbungkus oleh labelium atau bibir bunga. Di habitat aslinya, penyerbukan vanila dibantu oleh lebah yang sering disebut dengan vanilla bee. Habitat asli dari vanila adalah Amerika Tengah dan Amerika Latin, terutama Meksiko dan Brazil. Dan lebah vanilla bee ini tidak bisa ditemukan di luar habitat aslinya. Tetapi pada akhirnya seorang ahli hortikultura, Edmond Albius, menemukan teknik penyerbukan vanila yang cepat dan menguntungkan di luar habitat aslinya. Teknik ini dipakai sampai sekarang, yaitu teknik penyerbukan dengan bantuan manusia. Vanila harus diserbukan manual dengan bantuan manusia satu persatu. Dalam satu hari, petani di Madagaskar rata-rata bisa menyerbukan hingga 500 vanila. Tanaman ini juga hanya berbunga satu kali dalam setahun, jadi memang sangat rumit untuk proses budidayanya. Inilah yang membuat harganya sangat mahal. Belum lagi kalau kita bicara proses setelah dipanen, memerlukan proses yang nggak kalah teliti dan panjang. Harga vanila Madagaskar saat ini berkisar antara 250 sampai 350 dolar Amerika atau sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Sempat melonjak hingga 600 dolar Amerika per kilogram atau sekitar 8 juta rupiah pada tahun 2018. Angka yang membuatnya menjadi salah satu rempah termahal di dunia. Karena pada saat itu terjadi kelangkaan vanila yang luar biasa akibat badai yang menerjang Madagaskar. Untuk vanila asli, memang sangat mahal harganya. Makanya, untuk industri-industri makanan atau parfum, terutama untuk produksi massal, mereka menggunakan vanila sintetik atau buatan dengan berbagai proses rekayasa kimia. Pada tahun 2017, sebuah badai besar menghantam Madagaskar dan merusak ribuan hektar kebun vanila di sana. Badai ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman, tetapi juga menghancurkan harapan ribuan petani yang bergantung pada vanila sebagai sumber pendapatan utama. Akibat badai tersebut, produksi vanila Madagaskar menurun hingga 30%. Ini menyebabkan kelangkaan vanila global, dan harga vanila pun melonjak tajam. Meskipun harganya yang lebih tinggi, seharusnya menguntungkan bagi petani, tetapi sebagian besar dari mereka justru tidak mendapatkan manfaat signifikan karena mereka sudah terperangkap dalam kontrak dengan pengepul atau perantara yang memonopoli harga. Kerugian besar yang dialami Madagaskar tak hanya mempengaruhi petani, tetapi juga mengubah dinamika perdagangan vanila global. Harga vanila melonjak tajam, dan banyak perusahaan makanan dan parfum terpaksa mencari sumber alternatif. Beberapa negara seperti Indonesia dan Papua Nugini mulai meningkatkan produksi vanila untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Selain itu,
Perusahaan-perusahaan juga mulai menjadikan vanila sintetik atau buatan sebagai alternatif. Namun, meskipun harga vanila naik, ketidakstabilan pasokan tetap menjadi masalah besar. Banyak produsen vanila di luar Madagaskar belum dapat memenuhi standar kualitas yang sama, dan hal ini berdampak pada industri makanan dan parfum yang bergantung pada vanila asli. Tetapi, di balik harganya yang tinggi, banyak petani vanila di Madagaskar masih hidup dalam kemiskinan. Meskipun mereka bertanggung jawab atas sebagian besar pasokan vanila dunia, pendapatan mereka sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar global yang tak menentu. Bahkan Madagaskar masuk dalam 10 negara termiskin di dunia versi Bank Dunia, dengan pendapatan per kapita hanya 460 dolar Amerika atau kalau dirupiahkan sekitar 7,65 juta rupiah. Sebagai gambaran, pendapatan per kapita Indonesia saja itu di angka 75 juta rupiah. Bahkan, petani vanila ada yang berpenghasilan hanya 2 dolar per hari atau sekitar 30 ribu rupiah per hari. Ini sangat berbanding terbalik dengan harga vanila yang sangat luar biasa tinggi. Petani vanila Madagaskar seringkali menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketergantungan pada harga vanila yang bisa naik turun secara drastis. Sementara harga vanila naik, petani tidak selalu mendapat keuntungan yang setimpal, karena banyak dari mereka yang terjebak dalam sistem rantai pasok yang merugikan, dengan adanya tengkulak pengepul atau biasa disebut komisioner. Komisioner dan orang-orang yang berada di bagian atas sistem rantai pasok inilah yang banyak menikmati dari kenaikan harga. Harga yang sangat fluktuatif inilah yang sangat tidak menguntungkan bagi petani, dan akhirnya pemerintah Madagaskar mengambil langkah tegas dengan menerbitkan peraturan yaitu harga ekspor vanila minimal di angka 250 dolar. Hal ini setidaknya memberi sedikit kelegaan ke petani vanila karena harganya yang lebih pasti. Di balik semua cerita miris petani vanila Madagaskar, ada sedikit titik terang. Sebuah perusahaan eksportir vanila mencoba memutus rantai pasok dan memberikan kepastian harga yang stabil kepada petani. Mereka membeli langsung vanila ke petani, terutama petani-petani binaan mereka tanpa melalui tengkulak atau komisioner. Perusahaan ini membeli vanila segar di harga 17 dolar Amerika. Dengan sistem ini, banyak petani menjadi lebih terjamin hidupnya dan sejahtera. Mereka bisa menghasilkan hingga 2.600 dolar Amerika atau sekitar 40 juta rupiah per tahun. Perusahaan ini kemudian memproses vanila ini hingga kering dan memenuhi spesifikasi untuk diekspor ke Amerika. Inilah salah satu contoh pentingnya proses pengolahan terhadap hasil pertanian. Proses hilirisasi atau industrialisasi terhadap pertanian memang seharusnya dilakukan terhadap komoditas pertanian, terutama yang bernilai ekonomi tinggi. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah vanila dari 17 dolar per kilo menjadi 250 per kilo, tetapi efek domino yang ditimbulkan juga banyak, seperti penyerapan tenaga kerja dan berputarnya roda ekonomi. Perusahaan ini bahkan bisa membukukan pendapatan hingga 40 juta dolar Amerika atau sekitar 600 miliar rupiah per tahun.